Perkenalkan, nama saya yaitu Rusmiati dari SMA Negeri 25 Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan buku digital. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu buku digital. Buku digital adalah bentuk digital dari buku cetak yang dapat berisi teks, gambar, audio, video yang dapat dibaca di komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Format buku digital yang akan saya buat adalah dalam format electronic publication atau EPUB. Kemudian aplikasi editornya menggunakan Sigil. Untuk membuat buku digital tentu saja kita harus siapkan dulu dokumennya, ya. Misalnya saya ingin membuat buku digital yaitu buku sumber fisika SMA untuk kelas 12. Ini bab satunya itu tentang programming. Ini adalah file dalam Word. Saya sudah siapkan. Di sini ada beberapa gambar, ada grafik, kemudian ada equation, kemudian ada juga tabel, ya. Nah, sebelum kita lakukan pemformatan, kita rapikan dulu file ini dengan beberapa pengaturan. Yang pertama adalah untuk setiap gambar kita harus buat dalam inline text. Caranya adalah klik gambar, kemudian klik kanan, pilih protect, kemudian klik inline text. Nah, sehingga di sini ada tanda seperti ini, ya. Itu kita lakukan untuk semua gambar. Kemudian kalau untuk equation, grafik, atau tabel, kita bisa memanfaatkan aplikasi Sniping Tool. Contohnya, ini saya punya persamaan yang dibuat dengan insert equation. Ya. Nah, kita akan rapihkan. Caranya adalah klik aplikasi, buka aplikasi Sniping Tool, kemudian klik new. Nah, di sini tampilannya akan buram, ya, tampilannya akan buram dan ada kursor bertanda plus. Nah, ini arahkan ke daerah yang akan kita shoot sniping. Nah, kemudian klik kiri, drag. Nah, kemudian, di sini muncul di sniping toolnya copy. Kemudian klik copy. Kemudian kursor letakkan di sini dan kita klik Ctrl V secara bersamaan. Maka kita lihat ini udah ada tanda seperti ini. Kita besar. Nah, selesai. Nah, yang ini bisa kita lihat. Itu untuk pemformatan dari equation. Bisa juga kita lakukan pemformatannya pada tabel, misalnya tabel konsep seperti ini, atau gambar grafik. Nah, untuk tabel, misalnya di sini saya udah buat tabel laju dulu dari berbagai bahan. Kita format, kita rapikan dulu. Caranya klik tabel tadi, kemudian klik kanan, kemudian pilih tabel properties. Sini centang dulu preferred width-nya, kemudian sentimeternya kita ubah menjadi dalam persen, dan di sini misalnya saya ingin persentasenya menjadi 100, maka ketikkan di sini 100%. Kalau udah selesai, klik OK. Nah, jadi ini menyesuaikan. Kalau sudah selesai semua, kita simpan file ini, ya. Caranya simpan atau klik file, save as. Misalnya saya simpannya di folder video tutorial. Nah, tapi yang harus diperhatikan, tadi ini kita buka tipenya adalah Word, ya, Word document. Nah, sekarang Word document ini kita ganti, kita pilih web page filter, ya.
pasti di sini ada replace folder, kita klik save. Nah, di sini kita klik yes saja. Tunggu. Ya, kalau sudah selesai, kita bisa lihat di folder tutorial tadi sudah bertambah, selain Microsoft Word dokumen juga terdapat satu folder buku sumber digital, buku sumber fisika yang terdiri dari gambar-gambar tadi, kemudian juga ini buku sumber fisika kelas 12-nya dalam tipe HTML dokumen. Nah, sekarang kita buka dulu aplikasi Sigilnya. Ini adalah aplikasi Sigil, dan terdapat pada aplikasi Sigil ini terdapat 3 panel. Panel sebelah kiri berisi book browser, kemudian panel tengahnya ini merupakan editor, dan panel kanan ini berisi data isi. Caranya kita panggil dulu atau kita buka dulu. Kita buka. Nah, kalau ini kan cuma satu, kita lihat dulu. Pilih semua berkas. Nah, setelah pilih semua berkas, kita panggil yang ini. Kita pilih yang ini, yang kode HTML. Setelah itu kita buka. Sedang menyiapkan Sigilnya. Nah, setelah ini udah muncul di panel editor. Setelah muncul di panel editor, langkah selanjutnya kita masukkan video. Tetapi yang harus diperhatikan, video yang kita masukkan itu harus dalam MP4. Caranya, kita bisa gunakan aplikasi ini video converter. Ini adalah aplikasi ini video converter. Pastikan di sini adalah yang kita pilih adalah HTML5. Kalau sudah pilihan, kita pilih HTML5 MP4 movie. Ya. Kemudian add video. Misalnya karena tadi bab 1 itu tentang biomonomi, saya ingin memasukkan ada video seorang yang memainkan alat musik sasando. Ini contohnya, kita klik, kemudian kita open. Sini open. Setelah ini dicentang, langsung kita klik convert now dan ini, atau boleh yang ini. Jadi bisa yang ini ataupun yang ini. Nah, kalau sudah, lalu kita masukkan ke Sigil tadi. Ya. Nah, caranya di sini kursornya itu harus ada di tempat yang kosong. Nah, kita tambahkan lagi satu. Kursornya di tempat yang kosong. Setelah kosong, kita sisipkan berkas. Nah, karena video tadi belum kita masukkan ke dalam berkas di buku ini, maka kita pilih berkas lain. Berkas lainnya saya simpan berkasnya yang tadi di sini. Kita buka. Ditunggu dulu. Nah, ini sampai sini berarti kita sudah selesai memasukkan video ke dalam Sigil. Selain itu kita bisa juga masukkan audio. Misalnya di sini ada gambar beberapa alat musik, kemudian saya ingin masukkan di sini audio dari alat musik, misalnya biola. Caranya seperti tadi, ini si kursornya itu harus ditempatkan di tempat yang kosong dulu, kemudian klik sisipkan berkas. Nah, berkasnya masih di luar buku, maka kita pilih berkas lain. Nah, kemudian saya misalnya ingin memasukkan musik instrumen biola. Nah, ini klik open. Nah, di sini sudah selesai.
Kemudian setelah itu kita ingin memasukkan daftar isi. Caranya adalah di sini kita manfaatkan H1 sampai H6. Dimana H1 ini, heading 1 ini menunjukkan babnya, kemudian H2 subbab, H3 sub-subbab, dan seterusnya. Caranya letakkan kursornya di judul bab, kemudian klik H1 sebagai heading 1. Kemudian yang subbabnya misalnya di sini ada senar yang subbabnya adalah bagian A, ini sumber dan kecepatan gelombang bunyi, ini sebagai heading 2. Kita klik ya. Kemudian kalau di sini ada 1 berarti bagian dari A, berarti ini termasuk H3, kita klik H3. Kemudian kalau ada nomor 2 berarti masih H3. Nah, saya klik H3 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu, setelah selesai semua, kita terapkan seperti tadi. Di setiap judul itu kita terapkan apakah dia termasuk H1, H2, atau H3 sampai H6. Setelah itu kita klik tool atau alat ya. Nah, setelah klik tool, di sini klik daftar isi, pilih daftar isi. Kemudian setelah pilih daftar isi, sini menghasilkan daftar isi. Nah, karena saya tadi baru sedikit memasukkannya, berarti hanya segini. Nah, kemudian klik OK. Maka di sini ada bagian-bagian dari daftar isi. Nah, kalau lengkapnya, nah seperti ini. Kalau sudah semuanya lengkap, ini bab 1 terdiri dari yang A, B, C, dan seterusnya. Kalau kita klik di sini, maka akan tampilan di editor akan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita misalnya klik di efek doppler, tampilan editornya langsung ke efek doppler. Kita klik bab 2, maka tampilan editornya ada di bab 2 ya, dan seterusnya. Untuk cara membuat daftar isi. Nah, sampai sini selesai cara membuat daftar isi. Kemudian langkah berikutnya kita bisa membuat metadata. Cara membuat metadata, di sini ada alat. Sebentar, kita tambahkan dulu sampul. Di sini ada tambahkan sampul. Kemudian kita panggil sampulnya ada di berkas lain. Tentu saja kita harus buat dulu sampulnya. Membuat sampulnya bisa menggunakan PowerPoint ya. Nah, ini contoh sampul yang sudah saya buat. Tetapi tentu harus disesuaikan dulu ya. Disesuaikan. Sampulnya disesuaikan. Minimal pada sampul itu terdapat judul buku, kemudian penulis, penerbit, isi, dan ada logo, gambar, dan seterusnya ya. Kalau sudah selesai kita membuat sampul, kita masukkan ke sini. Jangan lupa si sampul tadi disimpan dalam file. Kalau tadi kan kita membuatnya dalam file dalam PowerPoint ya. Kemudian setelah itu kita simpan space-nya itu dalam file, misalnya kita simpan di sini. Tapi kita simpannya dalam file JPG, JPEG file.